مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan bab yang pertama, yaitu bab at-tauhid, bab at-tauhid. Nah, di dalam bab ini ada 7 dalil dan semuanya sudah kita bahas satu persatu. Sekarang di akhir bab ini ada kandungan bab dari 7 dalil yang kita sudah bahas. Sebenarnya ini sudah dibahas, tapi nggak apa-apa untuk murojaah, ya, sekaligus kita baca kitabnya. Mungkin nanti ada tambahan penjelasan sedikit-sedikit berkaitan dengan kandungan bab atau faidah-faidah yang dituliskan oleh muallif atau penulis. Nah, yang pertama adalah hikmah penciptaan jin dan manusia. Ini berkaitan dengan hadis yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kalau ditanya apa hikmah penciptaan jin dan manusia, maka jawabannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Jadi kenapa kita diciptakan? Yaitu untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid karena permusuhan yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrik lantaran masalah tauhid ini. Sifat. Dan yang menyebabkan kebanyakan kaum kafir Quraisy memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena tidak beriman dengan atau tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Dalam bidang tauhid uluhiyah, artinya mereka masih tetap berbuat syirik, masih mau menyembah berhala-berhala. Makanya Nabi dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, jadi penyebab mengapa mereka kafir Quraisy memusuhi Nabi, penyebabnya karena jawabannya karena mereka tidak mau meninggalkan berhala-berhala mereka. Mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan. Mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan. Nah, dan tidak mau mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi ketika mereka beribadah, mereka masih berbuat syirik di dalam ibadahnya. Maka dikatakan di sini bahwa ibadah adalah hakikat tauhid. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini, dia belum beribadah kepada Allah. Nah, disinilah makna firman Allah, wala antum a'abiduna ma a'bud. Kalian bukan penyembah Rob yang aku sembah. Nah, intinya seorang kalau beribadah tetapi tidak bertauhid atau tetap saja berbuat syirik, maka ibadahnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hikmah diutusnya para rasul. Nah, ini sudah dibahas. Apa hikmah diutusnya para rasul? Jawabannya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan. Yang pertama, ani'budullaha. Yang kedua, wajtanibut taghut. Yang pertama adalah untuk beribadah. Kalau ditanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada umat manusia? Maka tujuannya adalah ani'budullah, untuk menyembah Allah, dan wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Ya, kesyirikan, menjauhi sesembahan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu hikmah diutusnya para rasul. Yang pertama tadi, hikmah penciptaan jin. Jawabannya, jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah atau mentauhidkan Allah tanpa berbuat syirik kepadanya.
Kemudian yang keempat, apa hikmah daripada diutusnya Rasul? Ya sama, untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik, menjauhi tagut. Kemudian yang kelima, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW bersifat universal bagi seluruh umat. Jadi risalah Nabi Muhammad untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat, bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh bangsa yang ada di permukaan bumi ini, maka itu adalah harus mengikuti ajaran daripada Rasulullah SAW. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk umatnya. Nabi-nabi sebelumnya hanya untuk umatnya. Nabi Musa alaihissalam hanya untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa Indonesia. Nah, begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam, hanya untuk kaumnya, bukan untuk orang-orang di luar kaum. Nabi ini adalah risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Risalah ini diperuntukkan untuk seluruh umat, bahkan kepada bangsa jin, Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini yang dimaksud dengan yang kelima. Berarti universal di sini artinya apa? Bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat sampai hari kiamat, Nah, kemudian yang keenam, ajaran para nabi adalah satu, yaitu tauhid. Ini kita sudah jelaskan dahulu bahwa ajaran para nabi itu tidak ada bedanya. Dari nabi pertama sampai Nabi Muhammad SAW itu tidak ada bedanya. Semua nabi mengajak untuk ani'budullah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Nah, jadi ini adalah inti daripada ajaran atau risalah yang dibawa oleh seluruh nabi. Nah, tetapi nanti yang menjadi perbedaan adalah pada cara-cara beribadahnya, cabang-cabangnya, bukan tauhidnya. Tidak ada nabi yang mengajarkan kesyirikan. Semua nabi mengajarkan untuk beribadah kepada Allah yang satu. Adapun orang-orang Nasrani di hari ini menyembah, ya, yang ada dikatakan tiga salisu salasa, ada Allah, ada Bapa, ada Ruhul Kudus, ada anak Tuhan dan seterusnya. Nah, itu karena penyimpangan yang dilakukan Paulus. Kata murid Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa tidak mengajarkan kesyirikan. Nabi Isa mengajarkan tauhid, yaitu untuk mentauhidkan Allah yang Maha Satu. Nah, maka penyimpangan ini ya terjadi setelah meninggalnya atau diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Yang bagi mereka itu adalah Nabi Isa disalib, tapi bagi kaum muslimin, ya, Nabi Isa tidak disalib, walakin syubbiha, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, kemudian orang itulah yang disalib. Adapun Nabi Isa diangkat ke atas langit dan insya Allah nanti di akhir zaman nanti akan turun kembali untuk memerangi Dajjal. Nah, tetapi dengan berikrar atau dari tidak yang dulu. Nah, jadi perbedaan ini seperti contohnya kita sudah contohnya umat dahulu tidak ada yang namanya tayamum. Kalau kita sudah ada namanya tayamum, sudah ada syariat tayamum. Kemudian umat terdahulu misalnya kalau Nabi Adam alaihissalam ya boleh nikah sesama saudara. Jadi anaknya Nabi Adam itu nikah sama saudarinya, saudara sama saudari kandung. Karena ya tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, tetapi di hari ini ya tidak boleh. Nah, contoh yang lain lagi, dahulu ya kalau ada orang berpuasa, kemudian dia di malam hari dia tertidur, maka setelah bangun misalnya tidur jam 8 malam, kemudian bangun jam 10 malam, maka jam 10 malam itu setelah dia terbangun, dia tidak boleh makan lagi. Sampai besoknya azan maghrib, sampai besoknya tidak ada sahur dan seterusnya. Nah, beda dengan kita, selagi belum azan subuh maka masih boleh makan di malam hari. Dan Nabi Musa kalau mau bertobat apa? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum
bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalau kalian mau tobat, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Maka mereka kalau mau tobat harus bunuh diri. Beda dengan kita. Kita kalau mau tobat ya kita angkat tangan kita tobatan nasuha, penuhi 3 syaratnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh adalah suatu masalah yang besar, yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak bisa terwujud dengan benar kecuali dengan mengingkari tagut. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-tagut", barang siapa yang ingkar kepada tagut. Jadi intinya kita tidak hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, tetapi juga untuk mengingkari tagut. Artinya kita menyembah Allah yang Maha Esa tanpa kita campurkan dengan kesyirikan. Tanpa kita menyembah tagut. Kemudian yang ke-8, pengertian tagut bersifat umum mencakup segala hal yang disembah selain Allah bi ghairillahi wa huwa radin. Tagut adalah yang disembah selain Allah dan dia ridho. Berarti kalau Nabi Isa tagut atau tidak? Tidak. Kenapa? Meskipun ada yang menyembah Nabi Isa, tetapi Nabi Isa alaihissalam tidak ridho disembah, maka dia bukan tagut. Kalau ada orang ridho disembah, maka itulah tagut. Nah, kemudian yang selanjutnya, 3 ayat muhkam dalam surah Al-An'am ini menurut orang salaf memiliki kedudukan yang penting karena terkandung di dalamnya beberapa permasalahan penting. Dan yang pertama adalah larangan terhadap syirik. Nah, surah Al-An'am yang sudah kita bahas. Nah, alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Kemudian nomor 10, ayat-ayat muhkam yang tercantum dalam surah Al-Isra mengandung 18 permasalahan penting, dimulai dengan firman Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda mazmuman makhdula. Janganlah engkau adakan sesembahan yang lain di samping Allah agar engkau tidak menjadi tercela dan ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita berbuat syirik, ya Allah akan menjadikan kita menjadi makhluk yang tercela, yang terhina, dan Allah akan meninggalkan kita, artinya tidak menolong kita. Nah, dan diakhiri dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan siapa yang menjadikan, janganlah engkau mengadakan sesembahan lain di samping Allah sehingga menyebabkan engkau dilemparkan ke dalam neraka dengan keadaan tercela lagi dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat syirik akan menyebabkan dilemparnya seorang ke dalam api neraka dan juga menjadikan dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita tentang pentingnya permasalahan ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuk. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Rabbmu kepadamu. Nah, kemudian yang ke-11, ayat dalam surah An-Nisa dinamakan dengan ayat 10 hak. Allah mulai dengan firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian yang ke-12, perlu diingat wasiat Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, sama di dalam surah Al-An'am. Jadi wasiat Nabi yang di dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang 13, mengetahui hak Allah yang wajib kita ketahui. Apa itu hak Allah? Ini yang pertemuan yang lalu yang kita bahas. Apa itu hak Allah? Yaitu ma haqqullahi 'alal ibad. Jawabannya liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Jadi hak Allah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba adalah, yaitu seorang hamba ini harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Intinya mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik. Itulah hak Allah yang wajib kita penuhi. Kemudian mengetahui hak para hamba yang pasti akan dipenuhi Allah jika memang mereka benar-benar menunaikan hak Allah. Kemudian di sini yang ke-14, ini lawannya, wa ma haqqullahi 'alal ibad. Apakah hak Allah yang harus dipenuhi? Nah, maka jawabannya alla yu'adzib. Nah, kemudian jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang bertauhid. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang bertauhid. Jadi nomor 13 jawabannya, apa hak Allah? Yaitu disembah dan tidak diduakan. Nah, tidak disekutukan. Yang ke-14, apa hak hamba yang harus dipenuhi oleh Allah? Kalau manusia tadi menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya dan memenuhi hak Allah, maka Allah tidak akan mengazab seorang hamba tersebut.
Nah, kemudian yang ke-15, permasalahan ini tidak diketahui sebagian besar sahabat. Kenapa? Karena disampaikan di akhir hayatnya. Di akhir hayat siapa? Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya di awal-awal. Kenapa? La tubasyirhum fayatakilu. Karena nanti boleh jadi salah paham. Salah paham apa? Ini kita sudah jelaskan salah pahamnya kenapa? Pertemuan yang lalu. Kenapa Nabi melarang Mu'ad bin Jabal untuk menyebarkan kabar gembira ini? Hadis ini. Jawabannya, karena Nabi takut umatnya salah paham. Salah paham tentang apa? Salah paham dan nanti akan tidak mau beramal soleh. Oh, kalau misalnya kita, yang penting kita tidak syirik, yang penting kita bertauhid, insya Allah kita tidak diazab Allah. Akhirnya apa? Malas-malasan beribadah, malas-malasan beramal soleh. Kenapa? Ya karena dia nanti bersandar pada tauhid saja. Akhirnya orang tidak mau beribadah, beramal soleh. Kenapa? Yang penting saya tauhid tidak syirik, nanti sudah aman. Nah, kemudian boleh jadi salah paham juga. Ya, mereka akan mengerjakan kemaksiatan. Kenapa? Yang penting saya tidak syirik. Yang penting saya bertauhid. Tidak apa-apa saya tidak bayar utang. Tidak apa-apa saya tidak bayar utang. Yang penting saya bertauhid. Kan Nabi takut sahabat itu masih banyak yang masih awal-awal Islam, masih mu'alaf, imannya belum tinggi, imannya belum stabil, maka Nabi mengatakan jangan dahulu engkau memberi kabar gembira ini. Tapi Nabi memberikan kabar gembira ini kepada Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa Mu'ad bin Jabal ini imannya sudah kuat dan dia sudah paham dan dia insya Allah tidak salah paham. Nah, maka permasalahan ini tidak banyak diketahui oleh para sahabat karena Nabi yang melarang untuk disebarkan. Karena Nabi melarang untuk disebarkan. Tetapi nanti pada akhirnya Mu'ad bin Jabal menyebarkan hadis ini. Kenapa disebarkan? Ya karena Mu'ad bin Jabal sudah merasa umat sekarang sudah dewasa. Imannya sudah bertambah kuat, sudah stabil. Nah, dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu khawatir dan takut jangan sampai kalau saya tidak mengabarkan hadis ini saya akan terancam azab. Apa itu azab? Bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Karena ada hadis yang lain, man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka hendaknya dia ya akan diikat dengan tali kekang yang dimana tali kekang ini terbuat daripada bersumber daripada api neraka. Bersumber daripada api neraka. Itulah ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Dia tahu ilmunya ketika ditanya tidak mau jawab. Dia tahu ilmunya ketika ditanya tidak mau jawab. Ketika ada orang minta diajar, dia tidak mau ngajar. Nah, berarti dia menyembunyikan ilmu. Dan itu diancam di dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya di sini dikatakan diperbolehkannya menyembunyikan ilmu karena maslahat. Nah, di sini boleh. Misalnya kalau kita ngajar di masyarakat orang yang baru belajar Islam, ya kita tidak usah mengajarkan ilmu-ilmu yang tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak sesuai maslahat. Kalau kita langsung mengajarkan ilmu-ilmu yang tinggi, boleh jadi orang akan lari. Boleh jadi orang akan lari. Oh, ternyata Islam itu susah. Kenapa? Ya karena langsung diajarkan hal-hal yang sulit. Harusnya dimulai dengan hal-hal yang mudah, sesuai maslahatnya. Khotibun nas ala qadri uqulihim. Kita berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Tidak layak saya berbicara di sini tentang nahwu shorof. Ya, karena saya tahu yang di hadapan saya belum belajar nahwu shorof dengan sempurna. Maka percuma saya mengajarkan nahwu shorof, ilmu balago. Balago itu seperti ini. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, itu tidak hikmah namanya kita mengajar seperti itu. Akan menjadikan masyarakat pusing. Dan mengatakan, oh Islam itu susah. Kenapa? Yang ngajar tidak hikmat. Tidak boleh menyembunyikan ilmu. Semua ilmunya dikeluarkan. Padahal tidak sesuai dengan lawan bicaranya. Ya tidak seperti itu. Jadi seorang dai harus melihat kondisi
Ya. Siapa lawan atau siapa yang ingin didakwahi. Jangan sampai dia menimbulkan fitnah. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Kalau kita mengajak orang lain untuk berbicara dengan hal-hal yang belum dia bisa mampu pahami, karena ilmu itu terlalu tinggi bagi dia, maka boleh jadi dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Itu akibatnya. Kalau kita ya modalnya modal cuma semangat, tapi tidak ada hikmah di dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah perlu ada hikmah. Kita tahu, oh di sini sudah bisa memahami. Oh di sini masih pemula, ilmunya ya ilmu pemula. Ini anak SD, jangan diajari ya ilmu matematika di perkuliahan. Ya paling ya menghitung dulu 1, 2, 3. Jangan langsung bagi-bagian. Anak SD kelas 1 langsung bagi-bagian perkalian. Nanti perkalian itu kelas 3 misalnya. Dan seterusnya. Nah, kemudian dianjurkannya yang 17, dianjurkannya menyampaikan kabar kepada sesama muslim yang bisa membuat hatinya senang. Ilqa'us surur. Di antara amalan yang paling dicintai Allah, nah, kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antaranya adalah memasukkan kebahagiaan pada hati saudara kita. Terkadang ya ada yang manggil kita ke rumahnya untuk makan, terkadang kita tidak suka makanannya, tapi kita maksa untuk makan. Kenapa? Ya untuk membahagiakan tuan rumah. Untuk membahagiakan tuan rumah. Dan ini termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, memasukkan kebahagiaan kepada hati-hati saudara kita, ke dalam hati saudara kita. Naam. Yang ke-18, Rasulullah SAW khawatir terhadap sikap menyandarkan diri kepada keluasan rahmat Allah. Inilah yang dikhawatirkan tadi yang kita jelaskan, bahwa Nabi mengapa melarang untuk memberitahukan kabar gembira, karena Nabi khawatir jangan sampai mereka bersandar kepada luasnya rahmat Allah sehingga mereka akan mudah-mudahan untuk berbuat maksiat. Karena mengatakan, oh rahmat Allah sangat luas, Allah tidak akan mengazab saya. Nah, makanya dia berbuat maksiat. Nah, jawaban 19, jawaban orang yang ditanya permasalahan yang tidak diketahuinya adalah Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Tapi sekarang ya biasa disingkat dengan Allahu a'lam. Nah, ini karena di zaman Nabi Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang ya, karena tidak ada Rasulullah di tengah-tengah kita, maka biasanya kita mengatakan Allahu ta'ala a'lam atau Allahu a'lam bis-shawab. Inilah jawaban, ya nisful jawab, ya, setengah dari jawaban. Ketika ada yang bertanya kepada kita, kita tidak tahu, maka jawabannya adalah wallahu ta'ala a'lam, seperti yang dicontohkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ditanya tentang sekitar 46 ya, 46 pertanyaan, 48 pertanyaan, yang dijawab hanya sekitar 16 pertanyaan. Bukan yang tidak dijawab. Yang dijawab 16 pertanyaan, sisanya 30-an dijawab juga, tapi jawabannya wallahu ta'ala a'lam. Itu jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi jangan sok tahu, jangan sok tahu. Kalau tidak tahu bilang Allah yang lebih tahu. Kemudian 20, diperbolehkannya menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu, tidak kepada yang lainnya. Ya, di sini Nabi menyampaikan ilmu kepada orang tertentu. Siapa orang tertentu itu? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Tetapi tidak menyampaikannya kepada yang lain. Kenapa? Karena Nabi tahu, oh ini imannya beda antara Mu'ad dan yang baru masuk Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya, kerendahan hati Rasulullah SAW karena tatkala menunggang keledai, beliau bersedia memboncengkan orang lain di belakangnya. Ini kita sudah jelaskan bahwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu tawadhu dan rendah hati. Kemudian 22, diperbolehkannya memboncengkan orang lain di atas hewan tunggangan. Tentunya ini dengan syarat tidak melebihi kapasitas dan kekuatan daripada hewan yang kita tunggangi. Jadi kita tidak boleh membebani hewan di luar kemampuannya. Nah, kemudian yang 23, keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ke-24, tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah sekarang insya Allah kita masuk. Tadi yang kita bacakan itu adalah rangkuman dari bab 1 atau intisari daripada bab 1 yang dituliskan oleh penulis di akhir babnya. Jadi kita ulangi lagi, setiap bab ini nanti penulis akan mendatangkan
dalil-dalil dari Al-Quran, ya, terkadang dari hadis, kemudian terkadang kalau ada ditambahkan dengan perkataan para sahabat. Nah, kemudian di akhirnya penulis menambahkan kandungan atau faidah-faidah dari dalil-dalil yang dibawakan pada bab masing-masing bab. Nah, kemudian kita mulai lagi di sini bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang bab fadli tauhid wa ma yukaffaru minaz dzunub. Tentang bab keutamaan tauhid. Tentang bab keutamaan tauhid. Bab pertama berbicara tentang tauhid. Bab yang kedua berbicara tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Pada bab ini penulis membawakan 5 dalil. Ya, kalau bab pertama ada 7 dalil. Kalau bab ini ada 5 dalil. Nah, di sini dikatakan di antara keutamaan tauhid adalah terhapusnya dosa-dosa seorang hamba. Jadi di antara keutamaan tauhid, kalau ditanya apa fadilah atau pentingnya atau keutamaan daripada tauhid, maka di antara jawabannya adalah dosa-dosa akan terhapus dengan adanya tauhid. Jadi tauhid ini bisa menghapuskan dosa-dosa. Nah, dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman. Nah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, dan dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin dengan kezaliman atau syirik, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka adalah rasa aman, mereka akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini kita jelaskan dalil yang pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Nah, yang pertama paling tidak di ini bab kedua. Bab kedua judulnya keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Bab kedua ini ada 5 dalil. Nah, sekarang kita bahas dalil yang pertama. Dalil yang pertama. Ulaika alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Inti daripada ayat ini, ya, di sini ingin menceritakan yang pertama, poinnya adalah siapakah orang beriman? Siapa orang yang benar-benar beriman? Kemudian, kalau dia benar-benar beriman, apa anugerah yang didapat? Nah, yang pertama, siapa itu orang yang beriman? Iman itu banyak. Iman itu ada cabang-cabangnya. Nah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimah la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu banyak sekali macam-macamnya. Tetapi yang benar-benar beriman adalah orang yang beriman dan tidak syirik, dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Karena kalau dia mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka iman ini langsung batal. Ada orang menyingkirkan duri dari jalan itu, imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan duri dari jalan itu termasuk iman. Itu termasuk iman. Tetapi kalau ada orang yang lihat duri di jalan, kemudian dia tidak singkirkan, apakah imannya batal? Tidak batal. Tetapi kalau dia beriman dan dia mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka bisa dipastikan bahwa iman ini batal. Jadi orang yang mencampur iman dengan syirik menjadikan imannya ini batal. Maka di sini yang dikatakan siapa orang yang benar-benar beriman adalah orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan syirik. Itu jawabannya. Jadi jawabannya
yang beriman dan tidak mencampur adukkan dengan. Nah, inilah hakikat orang beriman. Kenapa? Karena kalau dia syirik, imannya ini batal. Kalau dia syirik, imannya batal. Dan kalau dia sudah tidak mencampurkan, dia beriman dan tidak mencampurkannya dengan syirik, maka di dalam ayat ini disebutkan ada dua kenikmatan yang akan diberikan Allah. Ada dua keutamaan yang akan diberikan Allah kepada orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan syirik. Yang pertama adalah ulaika lahumul amnu. Yang pertama apa yang didapat? Nikmat aman. Mendapatkan keamanan. Ulaika lahumul amnu. Kemudian yang kedua adalah dia akan mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berada di atas jalan yang benar, di atas jalan yang lurus dan tidak sesat. Nah, itu yang artinya mendapatkan petunjuk, nikmat aman. Nah, inilah termasuk kenikmatan yang sangat luar biasa. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi, dalam hadis disebutkan faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha. Siapa di pagi hari, dia terbangun di pagi hari dan dia mendapatkan nikmat aman, tidak ada peperangan. Ya, seperti di Indonesia ini tidak ada peperangan. Dia aman, tidak ada yang ngambil hartanya, ya, tidak dibegal dan seterusnya. Mu'afan fi jasadi, dia mendapatkan nikmat sehat, walahu qutu yaumi, dan di hari itu, bukan besoknya, di hari itu dia bisa makan, dapat makanan, berarti tiga ini. Aman, sehat, bisa makan dalam hari itu, di hari itu, faka'an nama, kata Rasulullah, faka'an nama hizat lahud dunya bihadafir, maka dia sudah sungguh mendapatkan kenikmatan dunia secara keseluruhan. Karena inilah inti daripada nikmat, yaitu nikmat aman. Inti daripada nikmat keamanan. Alhamdulillah kita keluar rumah ya tidak ada yang begal, aman. Sampai ke sini ya tidak ada yang curi handphone kita di jalan dan seterusnya, ya aman. Di malam hari kita bisa tidur nyenyak, tidak ada bom dan seterusnya. Ya, kita ini nikmat yang luar biasa. Nah, apa itu nikmat aman? Kata para ulama, tumakninatul qalbi. Tumakninatul qalbi. Ketika hati kita merasa tenang. Wa zawalul khaufi, dan sudah tidak takut lagi. Wa zawalul khaufi. Jadi nikmat keamanan di sini terbagi menjadi dua. Aman di dunia dan aman di akhirat. Apa artinya aman di dunia? Dia mendapatkan kenikmatannya. Dia merasakan ketenangan di dalam hatinya. Orang yang bertauhid dan tidak mencampurkan tauhidnya, imannya dengan kesyirikan, insya Allah hidupnya tenang. Allah akan memasukkan tumaknina itu, ketenangan itu, keamanan itu di dalam hatinya, di dalam hati-hati orang yang bertauhid dan tidak syirik. Makanya kalau mau bahagia, mau tenang, ya, salah satu kuncinya yaitu jangan mencampur adukkan antara tauhid dan syirik. Maka dengan seperti itu orang yang tauhid dengan tauhid yang murni, insya Allah dia akan mendapatkan apa? Sakinah, tumaknina. Dia akan mendapatkan hati yang tenang, hati yang aman. Nah, kemudian di akhirat, apa maksudnya keamanan? Di akhirat maksudnya terhindar dari azab neraka. Orang yang bertauhid dan tidak syirik, maka dia akan aman daripada azab di hari pembalasan. Jadi aman di dunia, orang bertauhid aman di dunia, merasa tenang. Ya, mereka yang kita lihat di Palestina, yang meskipun zahirnya, ya, yang nampak itu mereka tidak aman, tetapi kalau bagi mereka yang ada di sana yang memiliki iman dan tidak mencampurkan iman dengan kesyirikan, maka mereka mempunyai ketenangan di dalam hati. Mereka mempunyai ketenangan di dalam hati. Maka sebagian dari mereka itu Masya Allah,
meskipun dibombardir dan seterusnya, mereka masih beriman. Bahkan mereka siap bertempur dan sebagainya. Ya, imannya sudah luar biasa. Melihat keluarganya dibantai, ya, tidak meraung-raung, bahkan mereka yahtasibun, ya, menganggap ini sebagai apa? Pahala. Sudah tenang, karena bagi mereka ya kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya di akhirat, bukan di dunia. Nah, adapun di akhirat nikmat aman maksudnya apa? Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ada satu hadis. Kita selesaikan ini barunya. Ada satu hadis yang berkaitan dengan ayat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, bahwasanya ketika ayat ini turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka para sahabat itu heran. Ya. Maka sebagian para sahabat itu heran. Kemudian mereka apa? Bertanya kepada Rasulullah. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yazlim nafsahu?" Ayyuna lam yazlim nafsahu. Ketika di sini syarat orang beriman itu tidak mencampurkan keimanan itu dengan kezaliman, maka mereka bertanya-tanya, emang ada orang yang tidak pernah berbuat zalim? Seperti itu. Jadi di sini kan dalamnya yalbisuna imanahum bizulmin. Jadi di sini ada kata-kata apa? Iman yang tidak boleh dicampur dengan kezaliman atau zalim. Nah, kezaliman. Nah, iman kezaliman tidak boleh dicampurkan antara iman dan kezaliman. Maka para sahabat bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Maka bagi para sahabat tidak ada orang yang mampu mengamalkan ayat ini. Tidak ada orang, bahkan para sahabat pun mengatakan tidak ada. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Kami tidak bakalan mungkin mengamalkan ayat ini. Kenapa? Karena tidak ada orang di antara kita yang tidak berbuat zalim. Pasti semua kita pernah bermaksiat. Dan maksiat itu kezaliman. Dan kita sudah tahu ya, semua manusia pasti ada maksiat. Pasti punya dosa. Artinya apa? Ya kita tidak bakalan bisa mengamalkan ayat ini. Maka Rasulullah mengatakan, nah, laisa kama taqulun, bukan yang seperti kalian sangkakan. Bukan yang seperti kalian sangkakan. Nah, jadi bukan kezaliman di sini, bukan arti kezaliman secara umum, tetapi kezaliman secara khusus. Karena kezaliman itu kalau kita mau rinci, kezaliman itu ada 3 macam. Yang pertama, kezaliman untuk diri sendiri, yang biasa kita kenal dengan maksiat. Ada orang tidak sholat, ada orang tidak puasa, itu menzalimi dirinya. Kemudian yang kedua, ada namanya kezaliman terhadap orang lain. Orang lain. Kemudian yang terakhir, ada tentang kezaliman terhadap hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama, kezaliman yang pertama, dan ini yang paling rendah. 1, 2, 3. Nah, ini yang paling rendah, ini yang sedang, ini lebih berat daripada ini. Kemudian ini yang paling berat. Ini kezaliman yang paling agung, yang paling besar, yang nomor 3 ini. Jadi ini berurut. Yang 1 yang rendah, yang paling rendah. Yang nomor 2 lebih berat daripada nomor 1, tetapi lebih rendah dari nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah kezaliman yang paling besar, yaitu terhadap Allah. Kezaliman terhadap diri sendiri adalah ketika kita menzalimi diri kita sendiri. Kita tidak mau belajar. Itu kezaliman terhadap diri kita sendiri. Nah, dan itu, atau kita bermaksiat, melihat aurat. Itu namanya kezaliman terhadap diri sendiri. Bahkan ketika kita tidak menjaga kesehatan, itu namanya menzalimi diri kita sendiri. Atau sebelum itu, kezaliman itu artinya apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya zalim. Lawannya adil. Kalau adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim,
Kezaliman menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Berarti ketika kita tidak menjaga kesehatan, Allah sudah memberikan tubuh, dan kita tidak menjaga kesehatan kita, berarti itu sudah menzalimi diri kita. Bahkan ketika kita mau beribadah, tapi tidak memberikan hak tubuh kita. Jadi tubuh kita ini punya hak. Hak untuk istirahat, hak untuk makan. Ada kebutuhan-kebutuhan biologis di situ. Meskipun seperti itu, kalau kita tidak memberikan hak, maka ini menzalimi diri kita sendiri. Meskipun dengan alasan ibadah. Seperti kisah yang dikisahkan orang datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mau puasa tapi saya tidak mau berbuka. Karena saya kuat katanya. Mau pahala yang lebih besar, saya tidak mau buka. Saya puasa bisa tanpa buka katanya seperti itu. Kemudian yang kedua, datang. Saya mau qiyamul lail dan saya tidak mau tidur. Saya bisa. Ya, dari malam sampai subuh saya bisa sholat. Dan saya tidak usah tidur. Saya tidak mau tidur. Kemudian yang ketiga, saya mau fokus ibadah. Saya tidak mau nikah. Karena kalau saya nikah nanti waktu saya tersita untuk istri saya. Saya maunya fokus ngaji, maunya fokus ibadah. Saya tidak mau nikah. Apakah Nabi menyetujui seperti itu? Nampaknya ini bagus. Karena dia semangat ibadah. Tetapi Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi mengatakan, saya asumu wa uftir. Saya puasa juga. Tapi saya juga buka. Aku mulail wa anam. Saya sholat malam tapi juga tidur. Saya memberikan tubuh saya haknya. Wa atazawwajun nisa. Dan saya juga menikahi wanita. Bukan wanita, para wanita. An-nisa jama. Ya kan? Para wanita. Bukan hanya satu wanita. Wa atazawwajun nisa, gitu loh bilangnya. Bukan satu saja. Kamu ini kemudian di akhir hadisnya ditutup, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak mau ajaranku yang saya ajarkan bahwa kita sholat dan kita juga tidur, kita puasa dan kita juga buka dan kita juga menikah. Ya, diperintahkan untuk menikah. Siapa yang membenci syariat Nabi Muhammad, maka dia keluar dari agama Muhammad. Falaisa minni. Dia tidak termasuk umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita membenci. Karihu dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbatu a'malahum. Mereka yang membenci syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka akan menjadikan amalan-amalan mereka terhapuskan dan akan mengeluarkan mereka daripada golongan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Artinya ketika kita beribadah, jangan lupa memberikan hak tubuh kita kepada tubuh kita. Karena kalau kita tidak memberikan haknya, maka itu termasuk kezaliman dan boleh jadi itu keluar daripada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bisa dipahami yang pertama. Yang kedua, kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap orang lain. Dan ini tentunya lebih besar daripada kezaliman yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena berkaitan dengan hak orang lain. Berkaitan dengan orang lain. Apa contohnya? Paling tidak bisa kita bagi 3. Terhadap orang lain itu secara umum kita bagi 3. Yang pertama tentang kehormatannya. Tentang kehormatan orang lain. Terus tentang harta. Kemudian yang pertama kehormatannya, apa contoh dari orang lain pada orangnya, yaitu menghina, menolak orang lain. Nah, apa contoh? Tidak bayar utang. Nah, itu menzalimi orang lain dari sisi hartanya, atau mencuri padahal dia bisa bayar. Orang yang bisa bayar utang dan dia tidak membayarnya, maka itu termasuk kezaliman. Masuknya di nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, nah di sini tentang tubuh, mukul orang, KDRT, atau orang. Nah, ini yang berkaitan dengan dosa kepada orang lain. Nah, dan dosa ini lebih parah daripada yang ini. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri kalau tidak salah, atau Sufyan
bin Uyainah, ya yang penting salah satunya pernah mengatakan, ya, dosa 70 antara kita dengan Allah. Maksudnya yang ini, dosa di sini 70, ya. Itu lebih ringan 70 dosa di sini dibandingkan satu dosa antara kita dengan orang lain. Kita membawa dosa 70, nanti di hari kiamat ini saya punya dosa 70. Itu masih lebih ringan kalau kita membawa satu dosa antara kita dengan orang lain. Kenapa? Ya karena Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Pemaaf. Ini sebanyak apapun dosa, kalau cuma antara kita dengan Allah, selagi kita benar-benar bertaubat, Allah akan mengampuninya. Karena nanti di akhir bab ini akan dijelaskan. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuninya. Antum datang dengan seluas langit, seluas bumi, membawa dosa, tapi itu tidak berhubungan dengan orang lain, kita benar-benar bertaubat, Allah akan mengampuninya. Wala ubali, kata Allah. Dan saya tidak urus, sebanyak apapun dosa, saya akan hapus seluruh dosa. Tetapi satu dosa antara kita dengan tetangga kita, teman kita, ya, kita hina dia, kita ejek dia, kita gibah dia, atau kita tidak bayar utang, kita ambil haknya, maka itu tidak bisa dosa ini terhapus kecuali orang yang kita zalimi ini memaafkan. Maka kalau bertobat itu ada 3 syaratnya. Meninggalkannya, menyesal, dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu kalau kita mau tobat, ada 3. Tetapi kalau yang ini ditambah 1 lagi. Harus orang lain ini harus ridho dan memaafkan kita. Kalau tidak, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya berat. Dan manusia itu sangat susah untuk memaafkan. Beda dengan Allah. Allah itu Maha Pemurah, ya, Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Manusia susah untuk memaafkan. Maka satu saja dosa kita dengan orang lain itu jauh lebih berat dibandingkan 70 dosa yang kita bawa antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka boleh jadi apa? Menjadi disinilah orang-orang yang muflis. Tahu orang muflis? Orang yang bangkrut. Nah, maksudnya di sini. Orang bangkrut itu di sini. Boleh jadi ada orang tidak berzina, tetapi di buku catatannya dia mendapatkan dosa zina. Boleh jadi ada orang tidak korupsi, tetapi boleh jadi di buku catatannya ada dosa korupsi. Kenapa kira-kira? Karena boleh jadi dia menghina orang berzina. Dia menggibah orang-orang berzina. Akhirnya, ya, dosa-dosa mereka pindah kepada orang yang menggibah. Pindah kepada orang-orang yang menzalimi orang lain itu. Maka jangan sampai, kita memang tidak pernah berzina, tapi jangan sampai kita mencaci maki mereka, mengambil hak-hak mereka. Ya, karena itu boleh jadi dosa-dosa orang lain yang berzina, kita yang dapat dosanya. Orang lain yang korupsi, kita yang dapat nanggung dosa korupsi. Belum minannasnya tidak baik, maka boleh jadi pahala sholatnya pindah kepada orang lain. Pahala puasanya pindah kepada orang lain. Sedekahnya pindah kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang terakhir. Hak Allah di sini maksudnya apa? Syirik. Hak Allah di sini maksudnya apa? Syirik. Nah, inilah yang paling agung. Inilah kezaliman yang paling agung. Makanya di dalam surah Luqman, ketika Luqman, ya, rahimahullah ta'ala, menasihati anaknya, dia mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Nah, inna syirka la zulmun azim. Bahwa sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling agung. Nomor 1. Syirik adalah kezaliman yang paling agung. Nah, ayat yang pertama tadi ini, bahwa orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, maksudnya itu yang nomor 3. Ini. Maksudnya yang ini. Makanya kalau diterjemahannya di sini dalam kurung, ada dalam kurungnya, syirik. Kezaliman itu umum. Ini juga kezaliman, ini juga kezaliman. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini kezaliman syirik. Berarti di sini sekarang sudah bisa diamalkan. Tapi kalau kezaliman secara umum, tidak ada orang yang tidak bermaksiat, tidak ada orang yang tidak
punya dosa. Makanya para sahabat janggal. Ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, tidak ada yang bisa ngamalin ayat ini. Karena masing-masing dari kita pernah maksiat, pernah dosa. Artinya kami pernah zalim. Tetapi kata Rasul, laisa kama taqulun. Bukan seperti yang kalian pahami. Yang dimaksud di sini sebagaimana perkataan Abdul Saleh, yaitu Luqman kepada anaknya yang mengatakan inna syirka la zulmun adzim. Yang dimaksud di sini adalah kezaliman, maksudnya syirik. Bukan yang ini dan bukan yang ini. Makanya kita perlu belajar dengan pemahaman salaf. Jangan kita baca terjemah, oh kezaliman, berarti tidak boleh. Nanti kita salah paham. Ya, nanti kita salah paham. Sebagaimana para sahabat di awal salah paham. Tetapi sahabat salah paham dibenarkan langsung oleh Rasulullah. Bukan seperti itu yang kalian pahami. Yang benar itu yang ini. Bukan yang ini. Berarti orang yang beriman dan tidak syirik maksudnya. Kezaliman di sini maksudnya kezaliman syirik. Bukan kezaliman diri terhadap diri dan bukan kepada orang lain. Nah ini sudah selesai. Berkaitan dengan yang pertama. Nah panjang juga ini. Nah ini dulu ya. Tapi ini bisa dipahami. Dalil pertama ini intinya apa? Ada 2 poin. Yang pertama, siapakah orang yang beriman yang sesungguhnya? Orang yang beriman yang sesungguhnya yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Apa itu kezaliman yang dimaksud dalam ayat ini? Yaitu kesyirikan. Bukan kezaliman nomor 1, nomor 2, tapi nomor 3. Nah, kezaliman yang itu. Nah, kemudian kalau dia sudah seperti itu mengamalkan ayat ini, maka baginya 2 kenikmatan paling tidak yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah nikmat keamanan. Apa itu nikmat keamanan? Di mana? Di dunia dan akhirat. Dia merasa tenang dan kemudian juga merasa aman, nanti aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia di kehidupan dunia ini senantiasa mendapatkan tuntunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah membagi bahwa kezaliman sebenarnya ada secara umum ada 3 macam, yaitu kepada diri kita sendiri. Nah, dan ini yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah orang lain, dan ini lebih berat daripada yang pertama, dan yang lebih berat lagi adalah kesyirikan yang kita berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu taala alam. Nakhtatim bi